5 saksi ahli dihadirkan dalam sidang pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Sejumlah saksi ahli membeberkan mulai dari keterangan jumlah luka tembak pada almarhum Yosua hingga soal pelecehan seksual yang mencuat. Yang pertama, beda keterangan 2 ahli forensik soal luka tembak Yosua saat otopsi pertama dan setelah penggalian kembali jenazah Yosua. Menurut Farah Primadani dari Pusdokes Polri, saat memeriksa jenazah Yosua pada otopsi yang pertama, ia menemukan ada 7 luka tembak masuk. Selain 7 luka tembak masuk, tim Pusdokes juga menemukan 6 luka keluar. Sementara menurut ahli forensik Ade Firmansyah yang melakukan otopsi ulang setelah penggalian kembali jenazah Yosua, di tubuh Yosua ditemukan 5 luka tembak masuk dan 4 luka tembak keluar. 2 di antaranya yang paling mematikan, lokasinya berada di dada dan kepala. Ahli kriminologi Muhammad Mustafa menyebut peristiwa penembakan Brigadir Yosua di rumah dinas Verdi Sambo merupakan pembunuhan berencana. Peristiwa pelecehan pun kecil kemungkinan dilakukan Yosua kepada putri. Saya melihat memang di sana terjadi perencanaan. Dan kemudian mengapa Richard itu kemudian bersedia melakukan, karena di dalam posisi hubungan kerja itu dia paling bawah. Ya, Bayangkara 2 itu kan pangkat paling rendah. Sementara yang memerintahkan amat sangat tinggi. Kemudian barangkali di antara ajudan maupun pembantu rumah tangga di sana dia juga paling junior barangkali ada di sana. Sehingga kemungkinan melakukan penolakan menjadi lebih kecil. Ya, apalagi dia masih baru menjadi anggota polisi, takut akan kehilangan pekerjaan dan seterusnya, itu barangkali yang lebih berpengaruh, dan memang ada perencanaan. Kemudian ajudan tersebut melakukan alleged-nya perkosaan terhadap majikan itu dengan kondisi katanya sedang lemah. Apakah pada saat seorang ajudan itu melakukan perkosaan, dia dari sudut kriminologi memikirkan resiko-resiko dan resiko-resiko apa saja yang dipertimbangkan, dan apakah itu memungkinkan dengan kondisi relasi kuasa, kemudian dari kondisi rumah, dengan kondisi orang-orang yang ada di sekitar. Ya. Demikian, mohon dijelaskan. Oke, setiap orang akan bertingkah laku selalu memperhitungkan risiko. Ya. Yang kemudian dalam sosiologi disebut definisi terhadap situasi. Apa yang saya akan lakukan? Apakah risikonya besar atau risikonya tidak besar? Dan kemungkinan bawahan untuk melakukan tindakan yang berisiko tinggi itu kecil, ya, kecuali dia sanggup menerima risiko. Jadi ada juga orang yang kemudian, ya apa saja yang saya hadapi, saya hadapi. Tak sependapat, terdakwa Verdi Sambo membantah kriminolog soal pelecehan seksual putri yang hanya berasal dari pengakuan tanpa bukti visum. Sambo bersikukuh peristiwa pelecehan istrinya di Magelang benar terjadi. Sambo juga membantah keterangan ahli Inafis soal bukti arah tembakan di rumah Duren 3. Tanggapan kejadian di Magelang yang tadi ahli menyampaikan bahwa tidak mungkin itu terjadi, saya pastikan itu terjadi, dan tidak mungkin akan saya berbohong masalah kejadian tersebut karena ini menyangkut istri saya. Kenapa tadi penasihat hukum kami ingin penegasan terhadap luka, karena sampai pada persidangan ini belum ada bantahan bahwa tidak ada penyiksaan yang dilakukan terhadap korban Yosua. Sekali lagi saya terima kasih, semoga seluruh yang mendengar ini sudah bisa menyampaikan bahwa tidak ada penyiksaan yang dilakukan oleh saya ataupun yang lain. Hari ini sidang kembali akan dilanjutkan dengan agenda memeriksa saksi ahli pidana dan psikolog. Publik pun kembali menanti fakta baru yang terungkap. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, sejumlah perbedaan pendapat soal luka tembak, kemudian dugaan pelecehan seksual terhadap istri Verdi Sambo, Putri Chandrawati, hingga dugaan pembunuhan berencana ini masih menyisakan sejumlah pertanyaan. Bagaimana menurut para ahli melihat poin persidangan kemarin? Kita akan membahasnya bersama sejumlah narasumber secara daring. Ada ahli kriminologi UI, Prof. Adrianus Meliala, kemudian ahli forensik FK UMI, Dr. Nasib Situmorang, dan pengacara keluarga almarhum Yosua Martin Lukas Simanjuntak. Bang Martin, Prof. Adrianus, Dr. Nasib, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih sudah bergabung di Sapa Indonesia Pagi. Pagi ini saya langsung ke Prof. Adri. Prof, soal pembunuhan berencana, ini sejumlah saksi ahli sudah membuat
terang kasus ini nggak menurut Anda kalau berdasarkan ahli-ahli yang didatangkan kemarin? Ya paling tidak dari ahli kriminologi yang adalah sejawat saya Ya. berpendapat bahwa perencanaan itu dimulai atau dipersiapkan di Jalan Saguling. Saya malah berpendapat masalahnya adalah bahwa karena nggak terungkap ya, jangan-jangan pada saat ketika FS mendapatkan telepon dari istrinya, ya, yang menyatakan bahwa ada pelecehan seksual yang dialami oleh dirinya dari korban Joshua, maka jangan-jangan juga pada saat itu karena katanya FS itu tidak bisa tidur ya, atau kurang bisa tidur pada malam itu, dia sudah berpikir-pikir tentang apa yang akan dilakukan. Dan mungkin juga sudah ada 1-2 telepon yang dilakukan ya, yang bisa dianggap sebagai bagian dari perencanaan. Jadi dengan kata lain, jauh dari pertemuan di Saguling, maka sebetulnya paling tidak ide untuk perencanaan itu sudah dilakukan atau sudah ada pada diri FS itu. Ya ini semacam dugaan saya. Tinggal kemudian ada tidaknya fakta yang mengkorroborasi, yang memperkuat hal itu. Demikian. Prof, itu kalau terkait dengan perencanaan. Tapi tadi Prof sampaikan, ketika terima telepon, ada waktu untuk berpikir di sana, ada pertimbangan. Kalau tadi ahli kriminologi di sidang menyatakan ini ada definisi situasi ketika harus mempertimbangkan risiko ketika akan melakukan suatu hal, apalagi ini pembunuhan yang risikonya sangat besar sekali. Apakah kalau dari Prof sendiri, dari background kriminologi, apa yang membuat seseorang itu bisa mempertimbangkan hal sampai membunuh seperti ini, Prof? Bukan, jadi konteks definisi situasi yang dikatakan oleh ahli kriminologi kemarin adalah lebih pada adalah pada putusan dari korban Joshua kalau memang benar dia melakukan suatu tindakan pemerkosaan atas diri PC. Iya. Ya. Jadi Saya menyambungkan itu ketika tadi Prof bilang bahwa ada ya misalkan kita ambil contoh Ferdy Sambo ketika akan misalkan gitu ya terbukti menembak. Ini kan ada beberapa atau melakukan skenario-skenario ini kan ada pertimbangan-pertimbangan yang kemudian dilakukan di dalam pikirannya begitu ya. Apa yang biasanya membuat orang mendorong begitu ya bisa kemudian melakukan hal seperti ini? Ya, jadi definisi situasi juga dilakukan atau juga terjadi pada diri FS sebetulnya. Dia pasti sudah menimbang-nimbang untung rugi, risiko dari perbuatannya kalau kemudian yang bersangkutan menembak. Dan ketika kemudian tindakan menembak itu dilakukan, maka pertimbangannya adalah bahwa akan ada cukup banyak hal yang menghambat, mengurangi, mengganggu diketahuinya atau terungkapnya hal itu. Maka ya yang bersangkutan lalu kemudian habis-habisan ya dengan upaya skenarionya agar kemudian tidak terungkap. Jadi bukan hanya pada korban J jika benar dia melakukan pelecehan seksual, tapi juga pada FS sendiri melakukan satu definisi situasi tentang risiko yang akan dihadapinya. Nah, bahwa kemudian lalu FS akhirnya terus juga melakukan hal itu, bisa dua kemungkinannya. Pertama, memang yang bersangkutan sudah yakin bahwa memang skenarionya tidak akan terungkap. Yang kedua adalah bahwa emosi, hal mana retorika yang selalu dikatakan oleh yang bersangkutan, itu memang sudah mengatasi segala-galanya, ya. Sehingga walaupun misalnya itu adalah hal yang berisiko ketahuan, tapi atas nama emosi itu toh dilakukan juga. Demikian. Terima kasih Prof perspektifnya. Saya ke Bang Martin. Bang Martin melihat sidang kemarin, khususnya dari sisi kriminologi, ini banyak juga yang kemudian terungkap. Dari pihak keluarga, penasihat hukum, bagaimana pendapat Anda? Ya, saya sependapat 3 hal ya, mengenai 3 poin dari kriminolog. Yang pertama adalah motif yang digadang-gadang oleh Putri ya, pemerkosa itu tidak bisa dijadikan sebagai motif dalam perkara ini. Kenapa? Karena tidak cukup bukti. Salah satu buktinya apa yang kurang? Visum et repertum, ya. Jadi tidak bisa. Nah, yang kedua mengenai apakah keterangan ataupun pendapat Apsifor ya, walaupun kita juga belum mendengarkan ini pendapatnya seperti apa. Nah, yang kedua mengenai apakah keterangan ataupun pendapat Apsifor ya, walaupun kita juga belum mendengarkan ini pendapatnya seperti apa, apakah benar seperti yang didalilkan oleh penasihat hukum bahwa itu menguatkan terjadi trauma psikis ataupun psikologi Putri Chandrawati sehingga bisa menguatkan adanya pemerkosaan. Menurut pakar kriminolog juga itu tidak cukup karena harus didukung dengan bukti-bukti yang lain. Sehingga tidak bisa dijadikan satu dasar bukti untuk menguatkan
dalil mereka dengan didukung oleh keterangan dari orang yang mengaku korban. Nah, yang ketiga, mengenai unsur perencanaan. Pakar kriminolog dengan tegas mengatakan bahwa marahnya seseorang itu tidak menjadi tolak ukur bahwa menggugurkan faktor ataupun unsur perencanaan dalam pasal 340. Selama ini kan banyak ya. Oh iya. Khususnya lawyer hebat itu ya. Sering menggadang-gadang kalau orang emosi, maka tidak bisa dikenakan 340. Maka saya bilang, kita ini wajib mendengarkan orang yang ahli, bukan orang yang ahli berbicara gitu ya. Kenapa saya bilang demikian? Karena yang pakar itu pasti yang memang memiliki kompetensi. Siapa yang memiliki kompetensi dalam hal ini ya ahli kriminolog. Ya. Ahli kriminolog bisa mengukur apakah seseorang marah itu masih bisa berpikir dengan jernih atau tidak. Nah, kan selama ini ada penjelasan ya dengan tenang dan ada jeda waktu. Nah, menurut pakar kriminolog, marahnya itu bisa berimplikasi terhadap dua hal. Yang pertama adalah marah spontan, berarti kejadiannya wajib spontan. Jadi begitu dengar informasi bahwa ada istrinya dilecehkan ataupun menangkap basah istrinya dilecehkan, langsunglah ditembak. Ya, Tanpa itu melibatkan juga, siapa-siapa gitu ya, tanpa menyiapkan apa-apa. Betul. Langsung datangi orangnya kemudian tembak gitu, maksud Anda? itu juga bisa inline dengan pasal 94 ya. Pasal 49 ayat 1 dan ayat 2, not where atau not where access. Apabila ada suatu keadaan darurat ya yang mengancam jiwa ataupun mengancam orang lain, kita bisa melakukan tindakan seketika untuk mengamankan. Ya. Nah, yang kedua, ya, mengenai marah tapi masih bisa berpikir jernih. Nah, inilah yang sesuai dengan apa yang dilakukan oleh FS. Masih bisa memilih tempat, masih bisa memilih caranya, masih bisa mengikut sertakan orang, masih bisa memilih alat, ya. Dan tadi yang lebih penting ya, saya setuju dengan Prof. Adrianus bahwa sebenarnya kalau kita berbicara mens rea ya, niat jahat, sebenarnya niat jahat itu sudah timbul pasca Putri Chandrawati itu menghubungi Verdi Sambo. Nah, namun kan mens rea ini sulit ya diukur ya. Kenapa? Karena kan tidak ada yang sampai saat ini kesaksian ataupun keterangan dari terdakwa yang mengakui hal tersebut. Kenapa saya bilang mens rea itu timbul semenjak tanggal 7 dini hari? Coba kita ingat-ingat. Seorang kadif propam itu kan harusnya menegakkan aturan disiplin. Coba lihat pada saat di Jalan Saguling, Verdi Sambo itu sampai rumah jam berapa? Jam 3 lewat, belum waktu pulang kerja. Ya, dia duluan yang sampai rumah. Ini pasti ada sesuatu. Logikanya kalau itu spontan, PC duluan yang sampai, baru Verdi Sambo yang sampai rumah. Ini Verdi Sambo yang disampai rumah di Jalan Saguling dulu. Jadi menurut saya itu menggenapi apa yang disampaikan oleh Prof. Adrianus tadi, bahwa mens rea itu sudah timbul semenjak tanggal 7 dini hari. Demikian, terima kasih. Oke, Bang Martin, nanti saya ke sana lagi. Utamanya saya pengen tanya juga soal motif. Kalau tadi kan Anda berbicara mengenai mens rea, kemudian juga sekarang sedang pembuktian di persidangan. Tapi motif ini kembali lagi nanti apakah penting atau tidak sejauh ini untuk kemudian diketahui juga. Nanti saya ke sana. Saya ingin ke Dr. Nasib dulu, Dokter. Ini kemarin ada juga yang kemudian sebenarnya sudah diketahui beberapa waktu lalu, tapi timbul lagi di persidangan. Ini adanya perbedaan luka masuk dan keluar antara satu tim forensik dengan yang lainnya begitu. Setelah ekshumasi ini beda lagi. Bagaimana analisa Anda soal ini? Ya, terima kasih. Analisa saya tentang hal itu perbedaannya yang paling pas untuk menyatakan luka tembak masuk itu pada waktu jenazah itu masih fresh. Yang pertama. Masih baru, ya. Baru meninggal itu langsung dilakukan otopsi, maka di situ yang lebih akurat. Karena pada awal-awal kan saya pernah juga ditanya tentang hal itu, akan sulit dalam menentukan kalau jenazah sudah dilakukan otopsi, baru dikebumikan, diekshumasi lagi, maka akan sulit untuk mendapatkan alur tembakan dan arah jaraknya pun tidak akan dapat. Oke, sulitnya Karena bisa itu didetailkan, Dokter? Nah, sulitnya itu kan seperti kita bayangkanlah coba, kalau dia jenazah itu masih fresh ya, fresh, maka luka tembak masuk itu bisa diikuti alurnya. Dia luka tembaknya masuk dari mana, organ mana yang dikenainya, masuk ke mana. Nah, apalagi seperti ini luka tembaknya lebih daripada satu. Nah, ya, luka tembak keluarnya pasti akan ada lebih dari satu lagi. Nah, luka tembak yang pertama menembus kemana, arah kemana, alurnya itu lebih akurat itu pada kasus fresh, jenazahnya masih bagus.
Tapi kalau sudah ekshumasi, ini akan susah untuk mengikuti alurnya. Ya. Ini kalau kita lihat, kita lihat ada yang pertama menyatakan 7 peluru masuk, kemudian 6 keluar, 1 bersarang begitu ya. Yang kedua ada 5 peluru masuk, kemudian 4 keluar. Sebenarnya ada kesamaan, ada satu selisih di situ, 1 peluru yang kemudian bersarang. Tapi kalau melihat dari tembakan-tembakannya sendiri ini, titik-titiknya, poin-poinnya, Bang Martin, apa yang Anda bisa sampaikan? Sebenarnya masih ada yang kurang itu. Kalau Pak Ade Firman Cengli ya bahasa Medannya, itu ada rembesan di kaki, lingkar kaki sebelah kiri, lalu ada sayatan di kaki sebelah kanan, tapi kan tidak ditampilkan. Ya, Nah inilah yang saya maksud bahwa saya juga bingung kemarin ekshumasi itu poinnya apa kalau mereka pun pada saat melakukan proses itu terkesan terburu-buru. Bahkan petugas medis yang kami tugaskan itulah yang mengingatkan mereka beberapa kali, kok yang ini tidak dicatat, kok yang itu tidak dicatat. Nah makanya saya bilang, hasilnya sebenarnya kami sudah tahu sebelum mereka expose. Dan satu hal ya, yang menurut saya kemarin agak dipaksakan oleh Verdi Sambo dan penasihat hukumnya, mereka memaksakan bahwa tidak terjadi penyiksaan. Nah, padahal kalau kita lihat terminologi kesehatan apa sih? Yang mereka lakukan itu apa? Bukan penyiksaan, baik psikis maupun kesehatan. Menembak orang 7 kali itu apa? Bukan penyiksaan. Ya, mendorong orang dan menginjak kakinya itu apa? Bukan penyiksaan, dan mencekik itu bukan penyiksaan. Dan mengancam orang dan memposisikan orang antara hidup dan mati apa? Bukan penyiksaan. Jadi jangan kita mensimplifikasi sesuatu supaya dengan niat-niat tertentu gitu ya. Coba menurut saya niat-niatnya adalah untuk mendegradasi apa yang kami sampaikan. Enggak, itu definisi jelas. Bang Martin, apa yang mereka lakukan penyiksaan. Kalau kemarin kan akhirnya gitu, ketika diberikan kesempatan, Sambo menegaskan bahwa ia tidak atau bukan tidak ada penyiksaan lah begitu ya. Fakta yang penasihat hukum dapatkan apa memang? Ya tadi saya bilang tadi, terminologi kesehatan kan apa sih penyiksaan? Merusak kesehatan seorang kan. Nah, yang mereka lakukan itu sudah melakukan penyiksaan. Penyiksaan dengan apa? Setidaknya menurut kedokteran penyiksaan menggunakan senjata api. Walaupun ya, kalau benar-benar ditelusuri, saya yakin pasti bukan hanya senjata api itu. Ya. Sebelumnya Anda sempat juga ketika awal-awal tim penasihat hukum ini bertemu wartawan waktu itu menunjukkan beberapa foto-foto yang kemudian ada di screenshot dari video yang didapatkan dari jenazah Yosua yang ketika itu di Jambi pertama kali. Ada fakta yang Anda ingin sampaikan terkait dengan hasil ekshumasi juga? Sampai saat ini kan kita belum mendapat penjelasan. Lebam di kanan dan kiri rusuknya itu apa penyebabnya? Nggak mungkin perut orang ataupun rusuk orang itu tiba-tiba lebam, itu nggak mungkin. Ya, dan itu diambil bukan pasca ekshumasi loh. Itu diambil beberapa 1 hari semenjak Joshua itu meninggal, ya. Belum lagi luka sayatan ataupun lingkaran yang ada di sebelah kiri yang identik dengan luka rembers gitu ya, mengeluarkan darah, itu tidak ada penjelasannya dari Ade Firmansyah. Nah makanya selagi tidak ada penjelasan, ya selagi itu juga bahwa kami akan melakukan ataupun menduga sesuai dengan fantasi liar kami gitu loh. Oke, Bang Martin, Prof. Adri, Dr. Nasib, nanti kita akan kembali usai jeda mendalami lagi diskusi ini, tapi jangan kemana-mana, saudara Anda juga jangan kemana-mana, tetap di Sapa Indonesia Pagi.